Hai lovers semua, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini bukan kisah klien, bukan juga wawancara dengan para dewa ataupun entitas. Di video ini lebih jenaka karena kita bahas topik-topik seputar pasangan pria dan wanita, rumah Asik. tangga, eh, pacaran, nikah. Ini lebih apa ya Jess ya, lebih spirituality di hubungan antara pria dan wanita. Mhm. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti jodoh tuh pilihan atau takdir, aku dapat pasangan dan aku menderita, ini ujian dari Tuhan, udah nggak cocok, siapa yang salah, gimana caranya kita tahu takdir yang dipilih, terus cewek yang kepengen cowoknya provide banget, terima aku apa adanya kata cowok atau cewek, dan berbagai pertanyaan lain di sini kita akan bahas di video kali ini. Jadi langsung aja, Anovers tercinta semuanya, stay tune. Seperti yang tadi gua katakan, episode ini lebih ngalir aja. Biasanya kan kalau format TA tuh latar belakang klien, Mhm. pertanyaan, hasil scanning, penutup kan. Kalau ini kita ngalir aja. Dan ini sebenarnya permintaan dari Jesslyn. Jadi memang mungkin nanti Keris akan membantu topik-topik ini dan Jesslyn berasa pengen banget bawain topik-topik ini. Mhm. Jadi sebenarnya tuh ini awalnya dari aku tuh chatting sama teman aku, Mm-mm. Kawil. Terus ujung-ujungnya ya udah kita ngebahas tentang hal ini gitu, tentang masalah kamu jadi cewek gitu harus yang bla 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 gitu. Bingung ya? Nggak apa-apa, ngalir aja. Oke. Anovers lagi menyaksikan kamu nih. Ceritanya kamu yang bawa topik dan bawa acara. Oke. Jadi ceritanya aku tuh sempet ngobrol sama salah satu temen aku gitu. Nah, dia ada ngirim video dari TikTok itu tentang ada ini animasi sih sebenarnya ya teman-teman. Ada cewek, ada cowok. Nah, ceweknya bilang, "Jadi kamu itu pengen cari cewek yang bisa masak, yang bisa bersih-bersih, pokoknya semua tuh yang perfect lah gitu sesuai dengan standar istri pada umumnya gitu." Terus cowoknya ngomong, "Iya, why not?" gitu kan. Terus kata ceweknya, "Oh ya udah, kalau gitu berarti harus kamu harus pay for everything gitu. Pokoknya nggak ada yang kayak 50-50. Ibaratnya ya aku bisa aja gitu kerja kalau aku mau, kayak ya pokoknya ya udah. Pokoknya kalau kamu mau yang kayak perfect wife gitu, ya kamu harus semua-muanya ya udah 100 gitu. Ibaratnya 100% kamu kasih ke aku. Pokoknya nggak ada cerita ya 50-50 kayak gitu." Terus? Nah, terus aku sempat kayak berdiskusi gitu, kayak ini gimana ya gitu, dan aku penasaran dengan sudut pandangnya HB. Sebentar ya teman-teman, ini aku mau bacain ulang apa yang waktu itu Keris sampaikan. Aku nanya gini ke Keris, kalau sistemnya kayak begini, itu sebenarnya siapa yang salah? Yaitu ceweknya atau cowoknya yang salah? Terus kata Keris, gak ada yang salah karena semua pilihan. Tapi satu pilihan bisa membawa ke konsekuensi tertentu. Misalnya, ada seseorang yang memilih untuk menikahi laki-laki, ibaratnya gimana ya? Menikahi laki-laki yang apa-apa tuh ngekang gitu. Ya ketika sudah menikah, ya itu konsekuensi yang dijalanin gitu ibaratnya kan sama si wanita tersebut. Oh, dia dapetnya laki-laki yang ngekang gitu. Tapi dia bisa mendapatkan misalnya kebahagiaan dari anaknya gitu. Sebaliknya misalnya nih, ada seorang perempuan lagi jalan sama cowok lain, dia bisa aja kayak live happily gitu, dia ngerasa kayak di ngertiin semuanya, tapi tetap aja pasti juga ada konsekuensi yang lain. Tapi ada tapinya. Susah, maksudnya sulit atau nggak sulitnya itu tergantung dari pilihan kita sendiri. Namun kadang yang udah terlalu melenceng jadinya jauh lebih sulit karena nggak sesuai dengan takdir yang udah kita pilih sebelum lahir. Loh,
takdir yang udah kita pilih sebelum lahir itu konsepnya gimana sih? Mungkin teman-teman di sini yang baru belum pernah mendengar mengenai hal yang kayak kita sering ngomong ya Kak Will, sebenarnya ya di video anomali. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini, kita itu udah tahu bahwa kita akan lahir di rahim yang mana. Kita akan menjalani kehidupan seperti apa secara garis besarnya. Tapi tetap ada yang namanya kehendak bebas. Jadi walaupun sudah ada secara garis besar, tapi kan banyak pretelan-pretelannya. Nah, kadang-kadang secara sadar ataupun tidak sadar, pilihan kita itu malah menjauhi dari takdir yang sudah kita pilih. Iya. Terus aku nanya ke Keris, terus gimana caranya Keris untuk kita tahu antara kita ambil pilihan yang salah atau takdir yang kita pilih sebelum lahir? Nah, ini jawaban Keris. Lalu Keris menjawab, takdir yang dipilih ketika sebelum lahir bersifat tidak dapat dipilih ketika sudah lahir ke dunia. Sedangkan pilihan yang salah adalah pilihan yang kita ambil di antara sekian banyak pilihan. Coba kalau menurut Kawil atau tanggapan dari Kawil sendiri gimana? Yep, setuju. Anover semuanya. Kita nggak bisa milih kan. Well, technically kalau kita ngomong dari kacamata manusia, kita nggak bisa milih mau punya orang tua siapa. Ketika sudah lahir ke dunia. Iya, Padahal dan kita tidak ada yang memberitahu secara spirituality bahwa that's not the case. The case is kita milih rahim ibu kita. Cuma kan pengetahuan manusia modern justifikasinya bahwa gua nggak milih lahir di rahim lu. tapi Istilahnya wajar. gitu. Kenapa? Karena kan memorinya di wipe out. Betul. Iya, setelah udah lahir ke dunia. Nah, ketika aku lahir di orang tuaku, ya berarti aku nggak bisa undo takdir itu atau pick takdir yang lain. Yap. Aku akan lahir dengan wajah seperti ini, tingginya seperti ini, keluarga dengan itu, finansialnya seperti itu, problemnya ini itu. Aku tidak bisa menghindar. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa membuat keputusan-keputusan. Misalnya aku mau menikah atau enggak, aku mau punya anak atau enggak. Nah, itu yang dimaksud Keris tadi kan. Ya, I think aku setuju banget dengan hal itu. Oke, lanjut ya. Ini kata temanku nih, dan menurutku ini salah satu kesimpulan yang cukup bijak. Temanku bilang, kesimpulan yang aku dapat, kita tidak bisa merubah takdir, tapi kita bisa merubah nasib. Tapi pilihan dalam hidup juga akan berefek kepada nasib kita. Jika kita tidak hati-hati dan belajar menyikapi pilihan kita dalam hidup, kita bisa bahagia dalam hidup. Kita juga bisa merasakan penderitaan seumur hidup. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir. Ini balasan dari temanku yang nge-reply message-nya Keris. Very nice. Yep. Terus ini kata Keris, betul. Jadi tidak ada lagi menyalahkan Tuhan atau mengatakan ini adalah ujian dari Tuhan. Seringkali manusia menganggap hal berat adalah ujian dari Tuhan, padahal belum tentu. Karena tidak mungkin pasangan yang KDRT itu adalah ujian dari Tuhan, bukan? Oke, dari sini seringkali teman-teman, anomali mendapatkan beberapa kasus yang pasangannya entah selingkuh lah, entah KDRT lah, entah nggak tanggung jawab lah. Pertanyaannya, itu semua ujian dari Tuhan atau itu adalah free will dari manusia itu sendiri? I think itu free will dari manusia itu sendiri. Yap. Layaknya aku memutuskan untuk divorce, my ex-wife pun juga pasti dengan free will-nya memilih untuk bertindak A, B, C, D, E yang membuat aku sampai harus menggugat divorce. Yes, I think itu free will. Lanjut. Terus dibalas lagi sama temanku. Iya, itulah yang aku rasakan juga selama ini. Gak ada Tuhan sengaja kasih kita hidup sengsara.
Karena kita dikasih free will untuk menentukan pilihan dan merubah nasib kita. Takdir kita tetap tidak berubah apapun. Kita ditakdirkan hidup, lahir, dan mati. Itulah takdir, gak ada cerita lagi. Tapi kalau udah tahu pasti mati, tapi hidupnya gak jelas, narkoba, dan milih keputusan salah terus-menerus tanpa sadar, ya udah, makin dekat deh ke takdir lebih cepat. Pasti metong, ini kata temanku. Terus, ini kata Keris. Iya, jadi bukan karena udah gak apa-apa gue gak jaga makan, karena kan umur di tangan Tuhan gitu misalnya. Well teman-teman, ini kalau menurutku pribadi, badan kita ini kayak HP gitu ibaratnya. Kalau kita abuse pemakaiannya, ya maka akan lebih cepat rusak. Di sini aku pengen nanggapi pernyataan Om Deddy Corbuzier. Mungkin aku detailnya miss, tapi aku ingat Deddy Corbuzier tuh pernah berkata gini, Jess. Dan dia bilang, gue gak takut gue di cancel kok. Kalau misalnya istri gue abis merit badannya jadi berantakan atau apa, gue ceraiin, kalau gak salah gitu ya. Dan tapi di balik itu aku bisa ngerti maknanya. Kalau gak salah maknanya seperti ini. Ya kalau semua orang bilang terima aku apa adanya, itu cuma justifikasi aja, pembenaran bahwa oke, udah merit dan yang lain-lain. Kan kita udah merit, gue gak jaga badan, gue boleh makan sembarangan ya, gue boleh gendut ya, gue boleh kolesterol rapotnya merah, ini rapotnya merah, ini rapotnya merah. Dan itu aku ngerti banget. Aku setuju dengan Om Deddy. Partly setuju ya, bukan berarti langsung dicerain, tapi aku setuju konteksnya Om Deddy Corbuzier tuh bahwa enak aja. Jadi mentang-mentang kayak kalau udah merit terus orang gak mau jaga badan gitu. Itu mentalitas yang salah menurut aku. Iya, setuju. Dan aku setuju hal itu. Lanjut. Iya, aku sangat setuju Kak Will. Karena banyak ya pasangan di luar sana gitu, mau itu cewek, mau itu cowok, bilang, ya udahlah, kamu terima aku apa adanya lah. Ya aku gendut ya emang aku gendut, kamu terima aja aku apa adanya gitu. Tapi tanpa mau merawat diri gitu. Bahkan maaf gitu ya, sampai bau gitu, gak mandi-mandi. Jujur ya teman-teman, kalau pasangan kalian sampai ninggalin kalian gara-gara kalian tuh misalnya bau, gak mandi-mandi, gak mau ngerawat diri, ya itu jangan salahin pasangan kalian. Karena apa? Artinya jiwa dari manusia tersebut yang berkata, udah terima gue lah apa adanya gitu, baik itu cewek ataupun cowok, dia membatasi dirinya untuk gak mau bertumbuh dong Kak Will, untuk gak mau menjadi yang lebih baik lagi dong berarti. Yes. Aku sangat amat gak setuju itu. Sama. Dia artinya maunya ya udah hidup gini-gini aja, mandek-mandek aja gitu. Terus hakikatnya dia menjadi manusia apa Kak Will? Ya hanya dia yang tahu. I think aku udah harus cerita my experience deh. Karena video ini tidak akan lengkap tanpa either kisah klien atau kisah diri kita sendiri. Yes, betul. Ini dengan rendah hati, Anover semuanya, gue akan buka just a little kepahitan, kesedihan, dan mungkin yang disebut aib kehidupan rumah tangga gue. Tapi tenang aja, gue hanya akan share cerita yang menurut gue pantas di-share gitu. Ya, my ex-wife affair. Dan gue nggak merasa malu atau apa ngomong ini. Banyak kok, you know, orang di luar sana yang affair tuh banyak kok. Bukan hal baru, bukan. Nah, my ex-wife itu dulu affair. Tapi kalau sekarang gue berkaca lagi ya, aku berkaca lagi, aku nggak bisa nyalain my ex-wife sih. Karena zaman dulu aku nggak seperti sekarang. Kurus, ceking, ya aku nggak bau ya, aku nggak gendut. Tapi penampilan aku relatif jelek, kurang bagus. Tiap kali pakai baju, kalau kata orang seperti, ini gak ada maksud ya, tapi kata my ex-wife seperti encek-encek pasar baru gitu kan. Terus rambut gak disisirnya ke belakang semua, tapi udah tipis gitu kan rambutnya kan. Gimana ya,
aku nggak membenarkan dia loh. Tetapi aku bisa memahami kayak, oh, aku nggak jaga diri. Dan dia sering banget bilang ke aku kayak pakai pakaian ini, pakai pakaian ini, sepatu ini. Ya aku nggak bisa, bukan karena nggak mau, ada faktor lain, faktor X, faktor finansial dan yang lain-lain. Jadi di sini nih abu-abu antara keterbatasan aku nggak bisa ngikutin gaya hidup dia, tapi aku juga nggak merawat diri. Setidaknya aku bisa cukur diri aku seperti sekarang, kinclong kan, dan setidaknya aku bisa olahraga dan yang lain-lain gitu. Tapi over semuanya, gua tidak menggugat cerai my ex-wife hanya karena dia affair. Ini yang mesti dilurusin. Ada banyak masalah lain, faktor lain yang membuat gua menggugat divorce. Kalau hanya affair saja, sejujurnya itu masih bisa sangat dimaafkan for me personally. Ya buat pria lain nggak tahu ya. Tapi for me personally itu masih maafable. Ya itu bahasanya. Tapi ada beberapa faktor lain yang ini udah nggak bisa. Ini kalau diterusin, bukan hanya rumah tangga hancur, anak gua hancur ke arah yang destruktif semuanya termasuk dia. Gitu. Nanti aku cerita lebih lengkap lagi. Sebelumnya, kamu mau lanjutin apa? Iya, di sini sebenarnya dalam hal merawat diri teman-teman, aku bukannya bilang itu harus yang mahal gitu ya. Enggak gitu. Ya walaupun ngerawat penampilan itu pasti butuh uang, betul Kak? Iya. Iya. Tapi nggak perlu ibaratnya kayak beli baju harga misalnya 3 juta gitu ya, itu nggak perlu juga gitu loh teman-teman. Ya itu terserah teman-teman sih, kalau teman-teman emang suka dan ada uang gitu maksudnya yang masih sisa dan teman-teman nggak kekurangan untuk beli baju itu monggo, itu silakan banget. Tapi di sini konteksnya ibaratnya tuh yang penting tuh bersih, rapi. Kayak gitu gak sih Kawil? Yes. Jangan bau. Aku paling gak bisa Kawil sama orang bau, terus terang. Oke. Iya. Gini aja deh, Jess. Gimana kalau aku cerita agak full kehidupan rumah tanggaku dari pacaran secara singkat ya, married, punya kids, sampai divorce, sampai sekarang ini. Karena sebagian besar pertanyaan-pertanyaannya tuh udah kamu jawab di awal tadi. Oh, Technically kamu sudah spill all the tea, all the desserts, all the main course. Nggak apa-apa, Anovers juga happy kan. oke. Tapi aku rasa nggak apa-apa aku cerita, karena aku percaya pasti ada yang bisa dipetik juga dari my story untuk Anovers. Gitu ya, nggak apa-apa. Kamu siap? Ya. Oke, Anovers semuanya, this is my story. Dear Anovers semua, this is my story. Karena ini masih menyangkut seputar spirituality, kehidupan rumah tangga, ataupun pria dan wanita yang berpasangan. Dan gue cerita lebih menghadap ke kamera, karena Jesselyn sudah tahu ceritanya. Dan cerita ini gue lebih pengen berinteraktif terhadap Anovers semuanya. Gue dulu punya pacar, gue pacaran 8 tahun nih Jess ya. Ini pacar yang mana Kawil? Yang terakhir yang jadi istri. Oh, oke. Kayak pacar aku banyak aja gitu kan. Kan ada yang sama orang Vietnam. Oh iya, oke. Ya nggak apa-apa sih. At least tahu orang Vietnam. Oke. Jadi ini yang terakhir. Gue pacaran sama mantan gue itu 8 tahun LDR. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Dan inilah my mistake. Menikah karena atas dasar kasihan. Dan sudah terlanjur, gimana ya, udah terlanjur gitu loh. Udah terlanjur sayang gak sayang bingung, tapi kayak udah terlalu jauh hubungannya. Hubungan terlalu jauh tuh bukan berarti hanya sekedar interaksi fisik ya Anovers semua. Terlalu jauh tuh ya terlalu jauh aja, kayak udah liburan bareng lah, udah banyak yang dilewatin lah, bla 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 bla. Aku mau tanya Kawil, boleh nggak? Aku seneng gaya begini, kamu langsung nanya. Oke, boleh nggak sih kalau Kawil tuh describe gitu sebenarnya sosok mantan istri Kawil ini sebenarnya adalah wanita yang seleranya Kawil atau bukan gitu? Kok bisa sampai dasarnya tuh kasihan tuh kenapa? Thank you, untung kamu nanya. Sejujurnya tidak. Dan aku yakin aku sendiri pun juga bukan selera dia.
Terbukti sekarang ya dia not into me, dan terbukti dia affair kok. Oke. Affair itu terlepas dari aku yang emang gak jaga badan, tapi artinya kan aku udah gak menarik lagi buat dia. Berarti ini konteksnya fisikal. Yes, kan kamu nanya selera aku atau bukan kan? I don't think she's my type and I don't think I'm her type. Kalau sifatnya? Absolutely not. Wah. Tapi ini my mistake, dan aku rasa juga her mistake. Wah, both our mistake lah. Kesalahannya adalah karena kita berdua ngerasa agamanya sama. Terus pacaran yang bener tuh yang mungkin seiman, jangan pilih yang aneh-aneh, jangan beda ras, jangan beda suku gitu kan. Cari yang finansialnya sama, ya relatif lah sama gitu kan. Udah gitu dia deket secara apa? Secara jarak. Bukan aku pelit ya, tetapi aku mikirnya kayak capek kalau misalnya tiap kali Sabtu Minggu atau apa mau ngajak kencan. Karena kan aku kan dulu Katolik kan. Nggak ada istilah kayak lu kencan, lu boleh di nginep tuh, nggak ada. itu ya mungkin ada ya, tapi nggak ada guys orang tua Katolik yang kayak oh nak Budi, nak Willy, iya udah malam, iya nggak apa-apa kamu masih pacaran, udah nginep aja di sini. Kayaknya nggak pernah denger deh gua deh, nggak pernah karena Katolik. Jadi aku mikir capek pasti dan buang waktu. Jakarta najis lah macetnya. Bukan karena pelit apa ya. Oke. Tapi balik lagi, I'm not her type, she's not my type. Kita jalan terlalu jauh karena kasihan. Dari dianya sendiri pernah nggak kamu tanya? Atau dia sendiri pernah nggak menjelaskan? Maksudnya kayak kenapa sampai nikah gitu kalau ujung-ujungnya bukan type? Aku seneng waktu itu dengan gaya pacaran yang terus udah gini aja, kita have fun gomet aja. Aku nggak ada rencana menikah. Dianya maksudnya? Dianya Dia pernah agak ngaku pushing untuk menikah. Oh, jadi dianya juga Iya, ini pengen. mau sampai kapan digantungin? Aku bilang nggak mau, aku nggak mau nikah dulu. Terus aku putus gitu. Tapi dianya kelingi dan bingung sih, complicated sih, putus nyambung gitu loh. Oke, lanjut. Putus nyambung ya akhirnya dia yang pushing untuk menikah. Ya akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Dan disinilah pintar dan cerdiknya orang tua gue. Dan kan gue udah ceritakan bahwa orang tua gue bilang ya sudah, kamu yakin dengan keputusan kamu Will? Ya udah, papa mama akan support sebisa papa mama. My dad, my mom nggak bilang kayak nggak cocok atau cocok, enggak. Jadi ketika misalnya udah divorce, which is happen nih, divorce tuh kan, papa jangan salahin papa mama. Ya juga ya, gue gak bisa salahin bapak emak gue. Kadang kan udah pilihan. Iya gitu kan. Pilihan kau Will sih. Balik lagi ke menikah. Nah ini agak detail. Kita belum dapat restu kedua belah pihak orang tua loh. Tapi kita udah hire wedding organizer, wedding planner, dan yang lain-lain. Wow. Kita udah berani waktu itu, angkanya 25 juta hire wedding planner atau wedding organizer ya. Lupa, karena wedding planner dan organizer beda soalnya. I forgot. 25 juta itu tanda jadi doang. Belum gedung, belum yang lain ya. Tapi intinya udah gak bisa refund. Unrefundable. Di situ aja masih berantem. Belum married nih, tapi masih berantem. Karena gini, aku pengennya gak mau pesta. Keluarga mereka pengennya pesta. Wah, ini udah mulai sensitif, tapi harus dikatakan. Ini akan menjadi referensi dan insya Allah pembelajaran bagi Hanover semuanya. Aku gak mau pesta, dia mau pesta. Nah terus aku bilang, ya kalau keluarga kamu mau pesta, ya udah, keluarga kamu yang keluar uang dong. Aku gak keluar uang, tapi gak apa-apa, semua angpau apa, it's yours gitu loh. Dan keluarga aku gak ada yang diundang, gak apa-apa. Menurut aku itu fair ya, menurut aku ya. Gak mau. Dia maunya kayak PT-PT, 50-50. Di sini aku ngerasa, kok gak begini ya rasanya ya, gak fair. Aku gak punya duit. Waktu itu aku cuma jadi dosen. Gaji, astaga dosen Jess. Dosen itu gajinya di atas UMR, tapi di bawah 10 juta. Terus mau merit yang gedungnya ratusan juta. Coba pikir, coba. Udah gak mungkin pakai duit sendiri kan, pasti pakai duit orang tua kan. Aku sebagai anak gak rela cuma untuk merit gitu, duit orang tua gue dihabis-habisin kayak gitu. Iyalah. Aku gak rela. Tapi karena again kasihan dan udah dia kelingi dan terus gitu, ya udah deh, oke. Orang tua gue PT-PT
dengan berat hati. Padahal sebenarnya kalau tuh maksudnya mau menikah dengan kemampuan sendiri gitu ya kalau bisa kan. Iya, Iya, aku setuju dengan sih duit soal sendiri, itu. duit aku dan dia, Hmm. kita kumpulin, nggak usah pesta, resepsi, mendingan duitnya sisanya dipakai buat honeymoon gitu. Nggak mau, karena ada unsur, ini gue jujur aja terus terang ya, ada unsur gengsi dari keluarga sono, karena mantan gue itu anak cewek, Mm-mm. ya kan? Oke, balik lagi akhirnya yaudahlah PT-PT, yuk PT-PT. Terus aku nyari gedung ini gitu kan, 25 juta tuh kayaknya, aku mikir, kalau misalnya bisa dapat offer yang lebih baik, udah ngusin aja lah 25 juta lah. Daripada 25 juta gue end up dengan bayar lebih dari 500 juta ngapain gitu kan. Mendingan gue angusin yang 25 juta, terus aku cari gedung yang ya yang lebih reasonable lah. Aku ketemu. Wah, ini agak detail sih, tapi harus jadi ya nggak apa-apa. Ini kayaknya bahkan kamu belum denger deh. Iya, ini belum dengar. Really? Iya. Ya udah. Maaf ya, gue nggak bermaksud untuk ngumbar story gue, tapi gue yakin story gue ini bukanlah yang paling kacau di antara kehidupan manusia. Dan nggak ada maksud menjelekkan mantan istri gue, tidak ada. Dan teman-teman juga nggak tahu kan siapa mantan istri gue kan. Ini hanya sharing aja Ini ya hanya teman-teman sharing ya. aja, tapi this is the true reality. Balik lagi, aku nyari gedung yang menurut aku reasonable. Keluarga sana nggak setuju. Keluarga sana mau yang lebih upper class gedungnya itu. Aku tambah stres. Aku udah nemu, ini jujur-jujuran aja, sebuah gedung waktu itu kapasitasnya bisa 300 orang kalau nggak salah. Maksimum atau undangan ya, I forgot. Kayaknya sih maksimum deh. Jadi 300 orang tuh berarti kan 150 undangan, ya kan? I think 300 orang dan budgetnya nggak nyampe 500 juta, jauh di bawah itu. Memang tembus ratusan juta tembus, tapi masih aku bilang ini masih oke lah, ya kan? Nggak mau keluarga sana. Berantem, long story short, berantem bla 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 bla. Putus. Tapi ya karena again aku ngerasa kasihan, mistake, dan ya we were young and dumb, itu bahasa Inggrisnya kan. Tuh lihat tuh kameramen kita aja tertarik tuh. Bill tertarik ya denger cerita saya ya Bill ya. Akhirnya terpaksa cari gedung yang lebih bagus lagi. Keluarga sana maunya di yang level ini gitu. Aku bilang nggak bisa, itu terlalu nggak sanggup. Aku bilang pilih yang ini, level yang middle gitu kan. Akhirnya kedua belah keluarga mau. My dad and my mom nggak ikut campur. Ya udah, ayo kalau kamu mau. Long story short, intinya nggak sampai se-M, tapi gede lah pokoknya. Hampir se-M tapi nggak sampai se-M. Nah, sampai sini Hanover semuanya. Beginian ini relatif ya. Bagi orang kaya, se-M itu diketawain. Hah? Lu pestain anak lu cuma se-M. Mau dikata apa sama keluarga sebelah? Mau lu maluin? Di mana muka lu ditaro? Se-M. Bah, mendingan gak usah kawin lu. Itu kalau kata orang kaya. Kata Crazy Rich, married cuma 5M. Lu mendingan gak usah married lah, malu-maluin. 5M loh. Even sekarang aja aku yakin 5M masih gede banget untuk married ya. Tapi untuk orang yang gak mau gitu-gituan, 500 juta aja tuh udah fucking gede banget kan. Jadi beginian tuh relatif, nggak bisa ada standarnya. Aku pakai standar aku. Akhirnya kita married lah di ya gedung yang itu, yang middle itu, yang menurut aku itu udah mahal banget. Oke. Itu pun masih ada perberanteman, cuma gara-gara masalah dekorasi. Biasalah, itu teman-teman pasti pada tahu. Dan di sini yang udah banyak maunya udah bukan aku dan my ex lagi. Udah keluarga-keluarga yang lain. Di sini I feel disgusted, kayak ini yang mau married siapa sih? Terus yang punya kepentingan siapa sih? Kayak aku nggak bisa terima aja kayak begitu. Tapi ya udahlah, udah terjadi. Dan kamu tahu, ini pelajaran nih buat teman-teman ya. Dan gue nggak giring opini, ini fakta. Kasih tahu gue kalau gue berkata ini bohong. Jangan harap angpau itu akan membalikkan modal. Jangan harap. Intinya undangannya itu waktu itu mencapai 500 orang, Jess. Dari yang tadinya maunya 300 kepala max, ini kayaknya 600 atau 800 kepala maksimum. Oke? Budgetnya aku gak berani ngomong berapa,
karena emang gede. Tapi angpau yang terkumpul bahkan gak nyampe seperempatnya, gak nyampe sepertiganya. So bagi teman-teman sekarang yang ingin menikah, ini estimasi aja gambaran ya teman-teman ya. Kalau mau undangannya sekitar 500 orang maksimum, jangan harap angpaunya akan lebih dari 200 juta. Hitung-hitungan kasar aja. Waktu aku married sama dia, itu intinya per tamu itu operation cost-nya 400.000 kalau gak salah. Per tamu loh. Oh. Dan ini bukan tapi itu udah dikumpulin semuanya ya. Jadi ibaratnya kayak dekor dan yang lain-lain itu udah digabung total. Jadi ibaratnya kalau satu tamu nggak bayar 400.000, kita nggak balik modal. Nah mungkin Anovers bilang, lu kok mikir itu sih? Bro, realistis lah. Nggak mungkin ada orang yang merit nggak mikir kayak, wah balik modal nggak ya? Nggak mungkin. Ya nggak? Udahlah, nggak usah naif, nggak usah munafik lah. Aku ngomong apa adanya. Ini brutal nih aku ngomongnya, terus terang. Oke, balik lagi, total tamu itu dihitung kalau satu itu 400.000. Jadi kalau misalnya satu orang nggak ngasih angpau 400.000, ya udah pasti nggak akan balik modal. Lalu logikanya menurut kamu akan balik modal nggak? 500 orang datang? Nggak mungkin. Enggak sih. Belum kalau ada yang kasih angpau kosong. Sudah pasti mungkin 60-70% tamu undangan nggak mungkin ngasih angpau tuh 400.000. Itu padahal tahun 2015 loh. Sekarang aja aku gak yakin orang merit ngasih angpau 500.000, 1 juta setiap orang. Dari 1.000 orang nih, gak mungkin. Iya. Kita orang Jakarta nih, berapa kira-kira? I'd say masih di sekitar 250-300. What do you think? Coba teman-teman orang Jakarta bilang Gitu gimana? ya. Mungkin Susah ya? enggak, soalnya aku Rata-rata kira-kira. aku bingung sih, karena kalau di keluarga aku sendiri biasanya kasih angpau ke orang merit itu di atas 500. Ya memang, kan aku sama dia buka angpau kan. Iya. Tapi aku jujur nggak tahu Nggak apa-apa, rata-ratanya. nggak apa-apa. Ini kalau aku Memang dari ini nggak latar bisa belakang dibakukan. keluarga. Iya. Aku akan ngomong statistik. Oke. Yang ngasih 5 juta ada, yang ngasih 3 juta ada. Terbesar sih 5 juta ya. Pertanyaannya, emang berapa banyak orang yang ngasih 5 juta? Iya. Logika aja, 1.000 orang emang 50%-nya ngasih 5 juta. Gue berani jamin nggak mungkin. Tidak mungkin. Iya, Karena nggak itu mungkin. hukum piramida. Nggak mungkin 1.000 orang yang diundang itu punya daya beli dan daya uang seperti itu, nggak mungkin. Ini kok gue bicaranya seakan-akan kayak ngitung-ngitung banget. Ya karena buat referensi dan pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Oke lah, long story short, akhirnya hilang tuh duit segitu, hampir se-M. Dan dengan angpau yang hanya ya nggak nyampe sepertiganya. Kekumpul kok sampai ratusan juta angpau kekumpul, tapi tetap not even balik modal, Jas. Oke. Nah, ya udah, aku jalan bersama dia. Untungnya kita dibantu dengan kedua belah pihak orang tua sih. Itu masih it's a good thing. Tapi di sini terjadi perbedaan visi, teman-teman. Gue keluarga pengennya bawaannya seperti apa, dia pengennya bawaannya seperti apa. Dan bokap gue selalu sering ngomong, Will, yang namanya orang merit, menurut pengalaman papa, kalau menurut orang-orang kan seperti ini nih, set ketemu pacaran, titik merit, yay, forever long lasting, begini. Maunya seperti itu, kata my dad. Yang ada, Will, kayak gini, pacaran, ketemu, merit, yeay, toeng. Langsung beda tujuan gitu Ya, ada yang kayak begini nih, ada yang kayak begini, set, wah, tapi jangan dulu, lama-lama, gitu juga kan. That's reality. Tapi ada juga yang jadi begini ya. Ada, tapi realitinya ya yang begini. Ya, Nggak itu bisa naif banyakan lah yang kita itu lah. sih memang. Selalu ada pengecualian. Ada. There is always everything for everything. Jadi kalau teman-teman bilang ada kok yang, ya ada, pasti ada. Pasti ada. Tapi Kami pernah statistically, ketemu lah. no, lebih banyak yang begini. Iya, lebih banyak yang gitu sih. Iya. Dan gue berani jamin itulah realitas kehidupan. Akhirnya muncullah sang buah hati kan. Terlepas dari beda visi dan misi dan beda semuanya itu, aku mulai mendalami ya ini anomali energi dan spiritualitas. Sialnya itu bertabrakan dengan prinsip Katolik dia. Dan aku jujur aja. Dan oke, katakanlah aku punya salah. Karena memang
di janji Katolik itu, janji nikah, akan membina keluarga secara Katolik. Iya, aku tahu. Dan mungkin aku punya salah terhadap Tuhan. Aku nggak memikirin karena dosa nggak dosa. Nanti ketika aku meninggal, aku akan berkata di depan konsulat jenderal Dewan Ketuhanan, aku tidak tahu Tuhan, salahku atau dosaku di depan Engkau itu apa aja. Semua sekarang pengadilannya berdasarkan Engkau. Jadi udah gak mau pikirin. Ngapain aku pikirin? Yang penting prinsip kita, Jess. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, dan jangan goblok gitu. Iya. Ya kan? Nah, menurut aku tidak melakukan dosa dan merugikan diri atau merugikan orang lain dengan aku mendalami spiritual. Memang kesannya makin tabrakan dengan sifat dan prinsip Katolik dia. Hanya ini dia ya, ada beberapa yang menurut aku konyol dan bodoh menurut aku. Bukan Katoliknya bodoh ya, bukan, tapi kayak memaksakan, tapi agak konyol aja menurut aku gitu. Coba contohnya gimana, Kak Will? Contohnya, again, kalau dosa nggak dosa itu urusan Tuhan ya, dan gue menghormati Katolik. Tapi bagi aku nggak mau yang namanya tiap Sabtu Minggu itu harus ke gereja. Aku nggak mau. Oh, ini kan lebih ke pilihan pribadinya Kak Will ya. Aku nggak bilang ke gereja itu aku nggak bilang ke gereja itu jelek ya, tidak. Nanti ada fans aku tuh yang nggak usah sebut namanya bilang, kok Willy kok gitu banget sih sama Katolik. Enggak, lu salah paham gitu loh. Nggak ada yang salah dengan agamanya. Agama tuh benda mati, orangnya yang koplak gitu loh. Ya tapi sebenarnya ada momen dimana aku udah sakit kayak, dan aku lebih prefer boleh nggak kita jalan-jalan aja. Aku pengen menikmati waktu berdua. Dia malah milih ke gereja. I don't like that. Aku nggak suka. Udah tabrakan. Iya. Dan terus kayak misalnya aku mendalami ini, aku dibilang main setan. Sampai sekarang, aku agak nangis sih kalau mengingat ini. Sampai sekarang anak aku didoktrin bahwa bapaknya main setan. Beneran, Hanovers. Itu anak gue didoktrin sama dia bahwa bapak lu tuh main setan. Udah bukan Katolik lagi, which is ya sudahlah, itu hak dia, nggak apa-apa gitu kan. Dibilang main setan. main setan tuh gimana? Aku mikirnya tuh kalau main setan tuh ya main gitu, jalanku gitu. Sesat. Memang di beberapa kacamata saudara-saudara yang lain yang Katoliknya masih tulen banget, atau teman-teman rekan-rekan Mudika, aku udah dibilang keluar jalur. Dibilang keluar jalur, sesat, kayak udah jadi bukan Willy yang dulu. Ya aku paham. Tapi kayak ada sesuatu di sini yang bilang, no, this is your path gitu kan. Nah ini dia, sebelum gue memutuskan untuk merit Hanovers semuanya, itu tuh kayak ada suara kecil di sini yang don't do it. Terus aja kayak sebuah umbai-umbai kecil yang kayak don't do it. Jangan nikah maksudnya. Tapi gue mengabaikannya dan gue tetap menikahinya. Itu atas dasar I'm so sorry my ex-wife. I'm so sorry. Atas dasar bukan karena love. Tapi kalau Hanovers nanya, jadi lu Will lu gak cinta sedikit pun gak sayang? Oh jangan salah, gue sayang. Aku sayang sama dia. Kalau aku gak sayang, mana mungkin dia muntah mie, aku ambil mie-nya, aku beresin, aku gotong dia. Dengan bare hands tanpa sarung tangan. Tapi ya aku udah habis-habisan sih sebenarnya. Salah satu yang membuat keretakan rumah tangga itu gaya hidup. Aku gak bisa ngikutin gaya hidupnya dia. Ini kisah klasik lah ini teman-teman. Dan begitu punya anak, kehidupan ranjang itu jadi peringkat kesekian. Dan bagi para pria di luar sana, kehidupan ranjang itu krusial. Ini bagi para istri juga, please jangan nganggap remeh kehidupan ranjang bagi pria. Karena itu salah satu kebutuhan pria. Mungkin bagi perempuan tidak, tapi bagi pria itu kebutuhan. Mau kemanapun di seluruh muka bumi ini, gue berani jamin 100% itu kebutuhan pria. Itu kebutuhan biologis. Memang perempuan juga punya kebutuhan itu, tapi tidak, natur biologisnya lain perempuan dan pria. Cowok itu lebih butuh itu. Jadi balik lagi, sorry kemana-mana, gaya hidup, kehidupan ranjang yang terabaikan, dan dia affair dan yang lain-lain. Berantakanlah kehidupan rumah tangga aku. Beda visi misi yang terlalu parah.
Ya akhirnya divorce. Aku yang menggugat. Sekali lagi teman-teman Unovers semuanya, gue menggugat divorce bukan karena dia affair. Kalau dia affair saja itu masih maafable, masih bisa dimaafkan. Tapi ada terlalu banyak faktor X lain yang membuat gue berpikir nggak bisa, ini nggak bisa diterusin. Gitu. Kamu mau nanya apa? Pancing aku. Mau. Apa? Go. Sebenarnya lebih ke pernyataan sih, tapi ya udah aku coba mungkin jelasin aja ya. Tadi kan sempet disinggung soal gereja gitu. Mungkin teman-teman di sini kayak, iya tapi istri lu nggak salah sih. Ya memang dia ke gereja setiap minggu itu menurutku juga nggak salah. Nggak salah. Karena kan setiap orang itu mempunyai caranya sendiri untuk mencari Tuhan. Kayak misalnya contohnya Kawil gitu ya. Kawil selalu bilang ke aku bahwa setiap doa di kamar aja itu rasanya lebih damai, lebih enak ketimbang di gereja. Tapi itu adalah pilihannya Kawil. Oke. Mumpung aku masih ingat, boleh? Boleh. Ada Silakan. lagi yang aku gedek sama dia. Oh, Ini oke. ini kocak banget Iya, sih. silakan. Kalau di Katolik tuh yang kita harus ngaku dosa itu kapan ya? Sebelum Paskah atau apa sih? Pokoknya harus ngaku dosa dulu. Nah, Ada sih, iya. Ada. Sebelum terima komuni. Kayaknya Pokoknya komuni kan udah. Iya, Udah krisma. benar. Sorry Pokoknya kalau bagi yang bingung ya. pokoknya kalau nggak pengakuan dosa, nggak boleh terima hosti. Itu aku ingetnya gitu. Ya pertanyaannya mana ada yang tahu? Iya, emang ada yang tahu sih. Enggak. Anyway, kayaknya Paskah deh. Kayaknya Nah, gitu deh. my ex itu selalu mengharuskan aku ngaku dosa di depan pastor sebelum Paskah. Jadi yang kamu buat orang yang nggak tahu, pengakuan dosa Katolik itu adalah sebuah seremoni kecil, bukan seremoni ya, prosedur yang dimana umat Katolik itu ke sebuah ruang, ada pembatas gitu, ada romonya, lalu umat itu berkata, aku ingin mengaku dosa, Romo, dosa-dosa saya adalah doanya aku nggak hafal, bla 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 gitu kan. Nah, my ex itu agak maksa, agak kekeh, sehingga aku sampai bingung kayak tiap hari aku doa malam, aku doa Bapa kami kan, itu udah minta maaf, kan ada doanya kan? Iya. Maafkanlah kesalahan kami, Iya. seperti ini doa Katolik ya, Engkau Iya. pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Every single night aku udah doa gitu dan aku keinget kayak anjir dosa gue kemarin malam ini. Aku dipaksa gitu lagi, maksudnya dipaksa ke kamar Romo lagi, jadi kesel aku. Nah ini contoh-contoh tabrakan nilai dengan ini kan spirituality ya, dipaksakan dengan nilai agama, tabrakan sama aku. Iya, tabrakan. Aku nggak mau sampai suatu saat aku kan waktu itu pernah dibaptis Kristen di Los Angeles. Tapi ketika aku dibaptis Kristen itu, niat aku bukan mau masuk Kristen. Agak aneh sih, agak lain memang gue. Oh, ini aku baru tahu nih. Aku dibaptisnya di Arcadia, Los Angeles. Itu aku lagi pelayanan gereja Kristen. Ini pasti teman-teman Arcadia Los Angeles, gila lo pengkhianat lo ya Willy ya gitu. Ya bodoh amat gitu. Tapi waktu itu kan aku merantau, nah ini udah enak nih ngalir ceritanya. Merantau dan aku main musik. Di dalam main musik itu dan yang lain aku berasa kayak hadirat Tuhan yang luar biasa pada masa itu. Kan setiap orang chapternya beda-beda kan. Yes. Jadi aku ngerasa kayak oke, ya Tuhan, mulai detik ini nyawa aku milik Engkau, nasib aku di tangan Engkau. Tapi aku langsung mikirnya Tuhan, bukan yang melalui perantara Yesus, Roh Kudus. Enggak, aku gak mikir gitu-gituan. Dan Kristen kayaknya lebih kepada Yesus dan Tuhan deh. Kalau Katolik kan ada perantara Yesus Kristus, Bunda Maria. Katolik sama Kristen slightly different. Iya. Alkitabnya different, tapi ya tetap Yesus sentralnya adalah Tuhan. Lebih gimana ya? Gue doktrin bisa salah, tapi kalau Kristen itu Tuhan melalui perantara Yesus. Kristen dan Katolik seharusnya sama-sama mengakui doktrin Tritunggal ya. Tetapi Tritunggal lebih dikumandangkan banyak di Katolik seingat aku. Gak ada yang salah dengan itu ya. Gue gak mau ngutik-ngutik doktrin itu. Tapi balik lagi ke baptis itu. Jadi aku bilang, Tuhan, mulai detik ini nyawaku, nasibku, rohku, masa depanku, perlindunganku kuserahkan kepada Engkau. Itu bentuk penyerahan diri kan. Dan bentuk penyerahan dirinya itu akhirnya aku dibaptis selam di sebuah sungai. Itu ditenggelamin enggak sih? Ditenggelamin. Oh. Ditenggelamin bukan ditenggelamin dibenamkan. Oke, itu baptis. My ex problem lu with that. Gara-gara kenapa kamu Kristen, kamu meninggalkan Katolik, kamu ngaku dosa lagi, kamu harus masuk Katolik lagi. Beneran ini kisah nyata.
Ini kisah nyata guys. Oke. Oke. Dan aku lakukan setiap tahun, ada berapa tahun tuh, 2-3 tahun. Nah ini aku lupa tahun keberapa. Tapi ya aku bilang, Romo, dosa saya adalah saya masuk Kristen. Kan pesanan my ex. Terus Romonya tuh kayak terdiam bentar, kayak, maksud saudara mengaku bahwa dosa Anda adalah masuk Kristen. Kayaknya Romo juga bingung. Romonya juga bingung. Maksudnya dosanya gimana gitu kan. Itu kan kepercayaan juga. Ya, lanjut. Iya. Aku nggak tahu itu ngaku dosa yang keberapa. Tapi ya udah, aku ngikutin egonya dan maunya my ex. Udah, lalu mau gitu, oke, gue turutin, suruh potong rambut biar katanya etnis Chinese tuh harus potong rambut gitu depan Tuhan. Ya oke, gue ikutin semuanya. Aku nggak nyangka sampai kayak begitu. Pasti banyak deh di luar sana deh etnis Chinese yang kayak Nggak, tapi aku kan nyuruh. Sebenarnya aku kan pernah bilang ke Kawil kan, kayak, Kawil botakin dong rambutnya, itu kan untuk fashion rambut kan? jagung. Iya. Enggak, kalau ini untuk kayak sebelum aku dosa, menghadap Tuhan, ayo harus rapi. Ya nggak ada yang salah sih dengan itu sih. Iya. Tapi nggak Iya harus sih. gimanain juga. Pokoknya dari sekian banyak ngaku dosa itu, salah satu ada yang itu tuh yang Tapi aku boleh salah bentar gak? Ya. Sedikit aja. Aku pernah juga loh nemu doktrin yang ini nih. Jadi sebelum nggak terima itu, Tuhan Yesus tuh nggak terima kalau pakai baju compang-camping gitu masuk ke gereja gitu. Masa dengan kotor kayak gitu compang-camping? Enggak, itu enggak. Terus aku mikir, aduh kasihan banget ya berarti ya. Kalau orang-orang yang homeless gitu, masa nggak boleh? memang. Masa nggak boleh sih gitu? Aku pernah loh, Kawil. Pernah apa? Iya, kenapa? Iya apa? Kamu dulu deh. Oke, bentar doang kok, bentar Iya. doang. Aku pernah ngelihat sosok bapak, ini mengharukan ya. Bapak yang- dengan 3 anak-anaknya. Ini tuh orang inilah, Kawil, black people. Mm-mm. Nah, dia itu begitu berdiri, kan bubaran gereja. Aku ngelihat celananya itu bekas kayak di tambel-tambel bekas jahitan gitu loh, Kawil. Itu kasihan menurutku. Tapi dia doa dengan tulus. Dia gak ada istrinya gitu loh. Setiap kali dia jaga-jaga anaknya. Dan dia adalah bapak yang baik, sabar, kayak gitu aku lihat. Itu Katolik atau Kristen? Katolik. Dia di depan aku duduknya. Seingat aku gereja Katolik nggak melarang. Seingat aku ya, gereja Katolik tuh nggak culas dan kayak homeless minggir, nggak pernah deh. Tapi aku Seingat pernah aku, didoktrin ada orang yang ngomong gitu. ya humannya kan, balik lagi manusianya. Tapi bukan ininya ya, bukan Gereja sih aku nggak gerejanya. pernah ngeliat menolak orang, apalagi misalnya Iya. compang-camping tapi doa tanda salib Nggak apa-apa berlutut sih. kan. Bagi Anovers yang nggak tahu, kalau gereja Katolik tuh kursinya tuh ada yang tempat buat berlututnya. Betul, kayak Jadi gini nih, ada kayak di bantalan, gambar ini. ada bantalannya. Sekali 2 kali aku pernah lihat loh, yang sekilas penampakannya seperti kok kumel banget, seakan kayak homeless, berdoa di situ. Ya gereja biarin aja, selama Iya. dia nggak membuat keributan atau meresahkan yang lain, ya gereja Iya. sih fine-fine aja. Iya, tapi ini gerejanya sih memang juga fine-fine aja. Ini aku cuma nemu ada orang yang beragama Katolik juga, tapi dia memberi doktrin seperti itu ke aku. Makanya gitu. balik lagi humannya. Lebih ke kan? humannya sih, Selalu yes. humannya. Lanjut, Kawil, sorry aku potong. Nggak apa-apa aja, it's alright. Nah balik lagi ke my ex-wife. Ada itu tadi apa yang mengaku dosa, yang saya Kristen. Ada lagi yang tahun kedua atau ketiga, aku bener-bener dablek tapi nggak ada maksud nyolot. Aku bilang kayak, Romo, saya ingin mengaku dosa. Terus ada ininya kan, guide-nya kan. Aku mau siap ketawa, boleh nggak? Boleh. Ya udah, lanjut. Nomor 1, buatlah tanda salib. Nomor 2 apa, nomor 3 apa. Aku ikutin semua. Begitu poin yang dosa saya adalah, aku bilang gini, dan ini beneran guys, saya tidak tahu dosa saya apa, Romo. Itu kisah nyata, Hanover semuanya. Terus kamu tahu nggak dijawab apa sama Romonya? Itu merupakan bentuk kesombongan. Aku iya deh, ya, terus bla bla. Udah apa gitu. Ya yang penting my ex puas gitu loh. Aku udah melakukan pengakuan dosa. Lucu ya kalau dipikir-pikir ya. Ya lucu sih. Oke, I think udah saatnya sekarang ke perbedaan yang paling signifikan ya di kehidupan aku dan dia, yang akhirnya membuat aku divorce. Dan seharusnya ini bisa dijadiin pembelajaran. Tadi kan gue udah bilang Anovers bahwa gaya hidupnya
udah nggak bisa gua handle. Menurut dia gaya hidupnya itu masih wajar, tapi menurut gua udah enggak. Gua udah nggak setuju dan gua udah bilang ke dia. Dia selalu bilang bahwa gua nggak terus terang sama dia mengenai gaji, salary. Padahal aku terus terang, my salary itu segini. Yang dia mau adalah aku kerja, aku membiayai. Oke. Dan terus terang aku sempat membiayai. Nah ini aku jujur-jujuran ya, supaya nggak salah paham. Aku udah nggak membiayai anak aku sekarang. Ada alasannya, no first. Kan setelah divorce, ya gue juga mau dong ketemu anak gue dong. Karena satu dan lain hal, gue tidak diizinkan ketemu dengan anak gue. Terus gue suruh biayain anak gue. Enak aja. Ya kali gitu dong. Terserah Anovers mau bilang apa. Wajar nggak itu? Gue mau ketemu anak gue nggak bisa. Tapi gue disuruh bayarin anak gue. Oh nggak mau gue. Karena hasil pengadilan menentukan hak asuh anak jatuh ke kedua belah pihak orang tua. Bukan ke ibu loh. Kalau pengadilan menentukan bahwa hak asuh anak jatuh ke ibu, kayaknya iya ada klausa yang bapaknya harus tetap membiayain. Lu nggak boleh ketemu, ya lu terima aja. Itu ada kalau nggak salah, itu legal. Tapi kan ini hasil pengadilan sampai naik banding. Itu menentukan bahwa hak asuh anak jatuh ke kedua belah orang tua. Harusnya gue berhak dong. Nah terus tiba-tiba, ya ini kenyataan, ya gue nggak susah ketemu sama anak gue. Terus gue suruh ngebiayain. Fuck no man. Gitu loh. Ini yang aku takutkan ya Kak Will. Takutnya jadinya dia yang memanfaatkan uang itu kan bisa banget Ya loh. bisa banget. Itu yang bahaya. Oke, gue udah agak gak netral. Sorry, gue harus netralin lagi ke Anovers. Cuma gue gak pengen Anovers menghujat my ex-wife ya. Walaupun Anovers gak tahu, tapi jangan. Karena deep down in my heart, gue juga gak bisa menyalahkan dia affair sama orang lain. Ya ada unsur salah guanya juga pasti. Walaupun secara legal dan secara moral yang affair pasti yang salah, bener kan? Secara stigma masyarakat. Tapi deep down, for some reason ya gue tahu kenapa dia affair. Gitu. Jadi supaya teman-teman gak ini. Balik lagi sekarang yang tadi itu beda visi misi. Ya sudah sih, itu aja ceritanya. Sampai I cannot bear it anymore. Ya aku akhirnya gugat divorce. Aku harus dipancing sih sama kamu sih, kayak ada nanya-nanya apa keluar ting 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 Oke. ting ting gitu. Kira-kira itulah kisah gue dan my ex. Oh ada sedikit tambahan teman-teman. Setelah divorce, kalau teman-teman nanya, gue masih sayang nggak sama my ex? Ini nggak tahu ya my ex nonton atau nggak. Nggak mungkin sih. Orang dia bilang aku main setan, boro-boro dia buka channel mantan suaminya. Najis apaan cuy gitu kan. Iya pasti sih. Ya melihat orangnya ya. Nggak mungkin mau ngelihat channel Anomali sama DA. Tapi kalau Anovers nanya, kok Willy masih sayang nggak sama my ex? Jujur, sayang. Tapi bukan cinta. Dan kalau ditanya, mau lagi nggak balikan? Enggak, gue nggak mau. Karena setelah divorce malah justru ketahuan aslinya. Ketahuan bahwa dia maunya apa. Justru setelah divorce. Antara lain, sorry nih ya, antara lain bahwa dia pengen, iya gue gak boleh ketemu anak. Alasannya ada, dan alasannya menurut beberapa orang masuk akal. Karena dia gak mau anaknya rusak, yang tadinya harusnya dididik secara Katolik, rusak sama bapaknya yang geblek ini. Ya make sense gak make sense, itu mah relatif lah ya. Tapi aku bisa ngerti, dan aku menghargai. Terus dia gak mau kayak anaknya kayak bapaknya yang kesannya kayak gak mau ngebiayain dan yang lain-lain. Gitulah. Tapi aku yakin Kak Will pasti mau ngebiayain kalau misalnya semuanya jelas. Dia juga ada rinciannya yang jelas. Absolutely. Iya, tapi kan masalahnya ini dia meminta secara cuma-cuma. Ya udah dong, lu masih kayak masih biayain gue dan anak gue gitu misalnya. Ya dan aku mau pergi gue ulang tahun aja nggak bisa pergi sama anak gue guys. Karena Gitu. benar-benar ditahan sampai kayak begitu kan. Iya. Dan aku menyaksikan sendiri sih teman-teman, Kak Will pernah kasih kayak screenshot gitu ya. Jadi udah janji sebenarnya kayak sama anaknya Kak Will gitu. Oke, ini di hari ulang tahun ya kita mau pergi bareng.
nggak dikasih loh sama sekali. Katanya nggak bisa gitu. Ini nanti mau aku ajak keluar kota, jadi nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya sih gue udah lewat masa-masa kesel, dendam tuh gue udah lewat semua. Balik lagi ditanya masih sayang nggak? Masih. Sebagai manusia. Sebagai manusia, Anovers, bukan sebagai istri lagi. Ditanya mau balik nggak? Tidak, cukup. Tapi gue tidak perlu membencinya. Jadi ingat film Batman yang Christian Bale dan Liam Neeson. Di akhir itu Liam Neeson itu udah mau kalah. Si Batman bilang, I don't have to kill you, but I don't have to save you. Dalam tuh. Sama, aku gak perlu balikan dengan istri aku lagi, tapi aku juga tidak perlu membencinya. Bahkan ini yang gak tahu kamu udah aku ceritain atau belum. First, ketika ada bocoran berita bahwa istri gue itu mendapat pekerjaan baru di kantor yang baru, gue nangis. Gue nangis bukan karena cemburu ya, gue nangis terharu. Karena setelah divorce, dia memang pekerjaannya kacau. Intinya pekerjaan dia sempat kacau. Tapi ketika dia mendapat pekerjaan baru, gue nangis terharu bahwa gue bilang terima kasih Tuhan, dia bisa mendapat pekerjaan baru ini. So, tell me, Anovers, gue sayang gak tuh sampai kayak gitu? Yes, gue rasa gue sayang dia sebagai manusia, tapi gue tidak mau hidup bersamanya lagi. Sekian cerita aku, Jess. Gak tahu ada yang bisa diambil atau enggak nilainya oleh para Anovers, tapi kan ini topiknya masih seputar pasangan. Now it's your turn. Mengenai child free atau apapun tadi. Go. Oke. Kan banyak ya Kawil ya di luar sana. Kalau pasangan itu mau punya anak vs pasangan itu nggak mau punya anak. Pertanyaannya yang salah yang mana? Ini udah irrelevant salah atau enggak. It's just simply dua insan yang bertemu dengan visi misi berbeda udah. Ya aku setuju. Jadi baik pasangan yang child free maupun yang nggak child free itu, mereka nggak ada salah sih menurut aku. Cuman yang jadi masalah adalah kalau yang child free ujung-ujungnya disiksa sama yang enggak child free, dan yang child free ini dipaksa kehendaknya untuk akhirnya enggak, kamu dosa kalau kamu tuh nggak punya anak whatsoever itu. Ya itu yang salah yang enggak child free maksa yang child free sih menurut aku. Menurut aku orang-orang yang mengutuk atau mengatakan orang yang child free itu adalah iblis atau kutukan, sakit jiwa sih kayaknya. Iyalah. Dan bahkan beberapa dari mereka membawa-bawa agama gitu kan. Iya, itu lebih sakit jiwa lagi itu. Karena kalau boleh ini sih lebih ke opini aku sendiri ya teman-teman. Aku nggak tahu kalau Kawil gimana. Tapi terkadang ada beberapa poin yang di dalam sejarah maupun di dalam kitab itu yang sudah irrelevan dengan zaman sekarang. Absolutely dong, absolutely. Jadi ya nggak bisa disamaratakan dengan zaman sekarang. Ya, walaupun aku nggak bilang semua konteks di dalam kitab itu semuanya nggak relevan. Nggak juga loh teman-teman. Banyak juga ada hal positif yang dari kitab-kitab agama gitu ya Kawil. My opinion, tadi kan kamu nanya kan? Yes, your opinion. Ini gimana? tadi kita ngegosip, lucunya ya Anovers ya, lucunya. Banyak generasi baby boomers yang memaksakan punya anak, tapi nggak pernah gue dengar ada generasi baby boomers yang memaksakan child free. Ada yang pernah dengar? Enggak Nggak ada sih. yang pernah dengar kan? Enggak sih. Kok aneh ya? Aku juga gak pernah dengar ada generasi baby boomers yang memaksakan. Oke, kalian berdua udah married, child free ya, awas kalau punya anak. Gak pernah denger aku. Enggak sama. Ya, oke. Tapi kalau dipaksain nih Kawil, ada misalnya cowoknya pengennya child free, tapi mereka udah menikah gitu ya, tapi ceweknya nggak mau child free. Wah itu repot banget sih. Dan hal-hal kayak gini, ini menurut aku pribadi harusnya bisa diomongin sebelum nikah. Susah Jess. Maksudnya iya, tapi lebih mudah daripada membalik tangan. Tidak semudah membalik tangan. Berapa banyak klien kita anomali yang
kita jadi saksi hidup loh. Kita kan anomali udah 4 tahun kan. Banyak yang come and go klien, banyak yang returning, banyak yang tadinya belum married, banyak yang tadinya belum married sekarang udah married, sekarang malah putus, divorce. Iya. Karena apa? Ya ada yang kasihan, ada yang beda visi, ada yang kita udah bilang nggak cocok energinya, dipaksakan. Tapi aku rasa kalau child free maupun nggak child free itu kan kayak panggilan hidup ya menurutku Oh ya iya Kak Will. dong, iya. Aku rasa itu harusnya diomongin sebelum nikah sih. Betul, tapi pada kenyataannya nggak segampang itu, Jess. Karena misalnya cowoknya, klien kita yang kemarin nggak tahu lah yang mana, cowoknya kayaknya pengen child free, ceweknya berpikir bahwa ini cowok gue sekarang aja mikir child free. Oh, ini yang ceweknya yang pengen, yang cowoknya yang nggak pengen. Iya, nanti mungkin pas sudah nikah dia berubah pikiran. Apa jaminannya? Salah, Ya, cowok. Either Iya, way antara lupa dua deh. itulah. Sorry. Kan nggak jadi jaminan bahwa nanti udah menikah nggak berubah pikirannya si either cowok atau cewek. Iya. Banyak Iya sih. banyak loh klien kita yang begitu. Banyak, tapi menurut aku nikah itu nggak bisa asal sembarang nikah aja. Dan aku cukup nggak setuju ya sama baby boomers atau orang-orang tua, ya baik orang tua baik pun anak muda gitu, yang ngomong cepetan nikah, umur lu udah berapa? Speaking of that, aku mau ceritain kekritisan pemikiran aku waktu masih SMA dan kuliah. Ya, Memang ini nyakitin orang tua. Bukan orang tua aku, orang tua. Tapi ini kalau dibalikin ke kalian, generasi baby boomers yang selalu nyap-nyap gitu, coba apa perasaan kalian? Tapi aku dibilang sama my dad kayak, kamu jangan begitu Will, itu nyakitin hati orang tua. Oke, ya itu begini, baby boomers pada sering bilang, weh udah gede kapan sekolah? Belum tentu ada uang untuk sekolah, dipaksa kapan sekolah? Udah sekolah ngambil apa? Kapan rankingnya berapa? Kalau jelek gak dianggap, ya kan? iya. Mau SD, SMP, SMA gitu. Oh udah SMA, ditanya kapan punya pacar, nyebelin nggak? Kan Iya. padahal pengen fokus ke pelajaran dulu kan, ya kan? Kapan punya pacar? Oke. Udah kuliahan kayak kapan punya pacar, ditanya kapan married. Udah married tanya kapan punya anak, ya nggak? Iya. Terus aku mau punya cucu dong, gini kapan punya usaha, kapan kaya? Anjir, ada yang nanya gitu generasi baby boomers. Kapan kaya? Iya. Nah sekarang kita balik. Kalau generasi baby boomers yang kayak gitu sama anak yang ditanya gitu, udah selesai nanyanya, oke. Kalau gitu Anda kapan meninggal gitu? Mau nggak digituin? My dad kaget waktu aku mikir, kamu kok bisa mikir gitu sih Will? Ya bisa. Kita nggak suka ditanya gitu. Kalau kita tanya balik ke generasi baby boomers yang, ya thank you, pertanyaan ada banyak. Aku cuma satu nanya, kapan tutup usia? Suka nggak digituin? Nggak suka kan? Iya. Kalau nggak suka kenapa lo begituin orang yang lebih muda? Tapi itu chapter masa lalu. Tentu saja setelah aku udah umur segini ya aku tahu tata krama lah. Nggak akan aku ngomong ke generasi baby boomers. Cukup tahu aja ya ini generasi baby boomers yang obsolete, dah diemin aja lah. Nggak akan aku bilang kayak kapan tutup usia. Nggak akan. Itu aku nggak sopan namanya. Iya. Tapi pasti ada yang kepikiran kayak aku, pasti. Cuma mereka nggak berani ngomong. Pasti akan dibalas kayak anak nggak tahu diuntung. Iya, pasti Gitu. begitu. Udah, Oke. ya. Oke Kak Terakhir Will, balik lagi ya. Kenapa aku tuh bisa nggak setuju gitu dengan pernyataan kayak, kapan nikah gitu-gitu ya? Soalnya kalau misalnya ternyata pasangan yang udah didapatkan itu cocok dan memang baik gitu ya. Tapi kalau sampai aduh iya nih gara-gara orang tua gue ngomong lu udah umurnya harus cepet nikah gitu, ya udah deh gue sama pasangan manapun. Ini banyak kejadian loh Kak Will. Banyak klien-klien kita banyak banget. Banyak loh kayak, Kak aku udah umur 30 tapi aku belum dapat pasangan yang cocok, tapi aku bingung aku harus nyari nih, apa aku sama siapa aja oke ya, apa aku nurunin standar ya? Jawabannya menurut aku nggak perlu. Kalau misalnya kita nikah sama orang yang nggak cinta-cinta amat tuh ngapain? Banyak loh Anovers dan generasi baby boomers yang menonton ini ya, tolong. Banyak generasi X, Y, dan millennials yang bundir gara-gara kalian nih baby boomers yang obsolete, yang maksain kayak gitu. Banyak. Tapi banyak juga generasi yang
susah bukan gara-gara baby boomers, gara-gara udah tahu kehidupannya misalnya minim daya belinya ini, tapi maksain gaya hidup. Nah, itu salah lu sendiri juga, Iya. generasi itu. Jadi aku harus fair. Ada generasi baby boomers yang obsolete, yang menyebalkan, yang annoying, yang merusak kehidupan orang, yang bikin orang lain bundir. Tapi ada juga generasi apa nih, X, Y, millennials yang bego, yang udah tahu misalnya daya belinya segini atau apa, maksain punya anak 5, 4 gitu. Dan juga maksain gaya hidup, tabungan cuma segini nggak apa-apa habisin, yang penting instagramable. Terus bisa kayak gue Wah. keluar kota, gue keluar negeri. Itu tolol men, itu anjir lah setolol-tololnya gitu. Ya jadi harus fair, aku harus fair gitu. Aku setuju 100% sih itu. Tololnya. Tolol bin konyol Iya. kalau kata Benix itu. Lanjut Jess. Karena teman-teman, menikah itu konsepnya tuh bukan hanya ya udah menikah punya anak gitu. Abis tuh ya udah gitu kita punya keluarga gitu. Enggak. Karena menikah itu sebenarnya dibutuhkan kedewasaan kedua belah pihak untuk sama-sama membangun keluarga. Yes. Karena kan konteksnya menyatukan dua kepala di dalam satu rumah tangga. Kalau ujung-ujungnya yang satu misalnya udah dewasa, yang satu lagi belum dewasa, terus kayak ruin kebahagiaan yang sudah dewasa, kan yang dewasa ini kasihan. Terus ada lagi kasusnya, belum sama-sama dewasa, yang ada berantem terus. Ya itu kan juga gak enak kan. Makanya menikahlah dengan orang yang tepat, orang yang benar-benar kalian sayang, kalian cintai, dan mau maju sama-sama. Aku boleh nimpalin itu nggak? Boleh. Ini pesan gua Willy, detektif astral dan anomali. Ya Willy orangnya itu aja. Kepada para perempuan yang di luar sana sekarang, terutama yang generasi kamu tuh generasi apa sih? Aku Z. Bila generasi apa? Nggak tahu dia. Pokoknya 90-an ya. Umurnya 20-an tuh generasi apa? Aduh nggak tahu deh. Ya pokoknya generasi 20-an lah, umur 20-an. Ini gue pengen ngomong ke kalian para perempuan. Terlalu banyak gue mendengar para perempuan zaman sekarang, oh nggak apa-apa deh, gue married sama cowok kaya gini. Konteksnya cewek yang nyari cowok provider. Cewek yang nyari cowok provider. Nah, ini udah makin banyak dan ini tren dunia, ya nggak usah dunia deh, tren metropolitan di Jakarta, di kota-kota besar zaman sekarang. Bahkan Kawil, ini mirisnya ya, banyak banget cewek-cewek seperti ini ngomong di TikTok yang ujung-ujungnya menjadi tren masa kini. Oke. Nah, pesan aku dan pesan gue kepada cewek-cewek seperti ini, karena kami anomali juga nggak mau menghakimi, dan Keris tadi juga udah bilang bahwa everything itu bukan masalah takdir nggak takdir, tapi everything itu masalah consequence. Kalian para cewek yang mencari cowok provider seperti itu, kalian nggak bisa dikatakan dosa atau salah, namun kalian juga harus terima konsekuensinya. Yes. Kalian mencari cowok-cowok provider, ya sudah, setiap kali cowok provider pengen lu ngangkang, lu harus mau. Sakit nggak sakit, lagi licin nggak licin, lu harus mau. Lu dibeli kok, ya kan? Emang lu pikir cowok-cowok itu mau lu atas dasar cinta? Ya belum tentu. Dia punya duit gampang, lu udah pasti dimadu nggak? Big probability, lu bukan satu-satunya. Harus terima. Nggak bisa lu bilang kayak lu pengen cari cowok provider, tapi pengen cari cowoknya itu juga setia. Nggak bisa men. Inilah hukum alam. Lu mau cari cowok yang provider, ganteng, setia, kerjain rumah tangga, ceweknya nggak repot, cowoknya, mimpi aja. Please mimpi aja. Iya. Gitu. Nggak ada cowok seperti itu. Itu nggak ada. Balik lagi, harus siap kalian para cewek. Anda nggak dosa, Anda nggak salah, namun Anda harus sadar dengan konsekuensinya. Bener kan, Jess? Terus cowoknya nggak setia, ya Anda harus sadar. Berarti Anda akan hidup, kalau memang Anda nyaman dengan kehidupan seperti itu, ya berarti Anda tidak mencari cinta. Anda hanya mencari kenyamanan. Dan harus siap Anda, para perempuan-perempuan ini. Suatu saat terlalu nyaman itu nggak ada cinta, Anda mencari cinta ke cowok lain yang bukan cowok provider. Tapi cowok providernya bilang, lu kan gue beli di dalam duit gue nggak mau ada cowok lain. Kalau lu ketahuan, Anda ketahuan, ya harus siap juga. Didepak udah. Didepak, semua kenyamanan itu hilang. Anda harus siap.
Ini yang gak kepikir oleh cewek-cewek yang menyuarakan, wah cowok provide harus kaya, gue mau cowok kaya. This the reality of life. Silahkan jalani path itu kalau memang itu yang Anda mau. Tapi kalau bukan itu yang Anda mau, ya cari path lain yang dirasa lebih cocok. Tapi jangan mimpi. Karena semua yang terlalu too good to be true hanya ada di khayalan atau film atau mimpi. Gitu. Betul. Sebenarnya ada sih Kawil, orang-orang yang akan ngomong kayak gini. Loh, tapi aku pernah ngeliat kok. Maksudnya ya entah sepupuku lah, apa-apalah. Ya sama dia 24 jam gak pertanyaannya. Betul. Aduh, terlalu banyak kisah klien kami yang gimana ya? I think di atas 60% ya. I think, walaupun aku belum meneliti. Coba kita buka arsip klien-klien kita. Di atas 60% itu affair tuh terjadi. Oh iya, tentu saja. Affair tuh terjadi, teman-teman. Gitu. Makanya aku bilang pasti ada 1% atau di bawah 1% yang too good to be true. Pasti ada. Tapi inilah kehidupan dunia, realitasnya di tahun 2025 abad 21 ini. Itu hanya ada di mimpi, kehidupan yang too good to be true itu. Yes. Mau nambahin? Sudah komprehensif. Aku sebenarnya punya opini, Kawil. Well, ini terserah gitu, maksudnya untuk teman-teman sendiri. Misalnya barangkali teman-teman punya opini lain, itu nggak apa-apa banget. Malah aku juga seneng juga gitu ya. Kalau dari aku pribadi, aku akan mencari cowok yang setara. Aku akan ngerasa lebih bahagia kalau setara. Kalau aku cari yang terlalu muluk-muluk, aku akan, waduh, setidaknya gue harus kasih apa nih buat dia gitu kan. Karena itu tadi, aku ngerasa mungkin too good to be true. Dan per pengalaman aku, cari cowok yang setara itu, aku ngerasa paling nyaman. Sama-sama, misalnya aku kerja, dia kerja, kita saling memahami, kita sibuk, dia sibuk, aku sibuk. Oh ya udah. Terus ketika kita misalnya lagi berantem, oh kita mau ketemu di tengah, karena kita nggak ngerasa tinggi satu sama lain. Perbedaan pendapat, ya pasti, namanya dua kepala pasti terjadi. Tapi kalau kita ngerasa, oh aku valuable buat kamu, kamu juga valuable buat aku, kita sama-sama menganggap diri kita sama-sama berharga, pasti bisa saling menghargai kan. Jadi aku lebih memilih untuk bersama dengan pasangan yang setara dan yang udah pasti bisa saling menghargai, baik dalam keadaan senang maupun susah maupun berantem sekalipun. Kuncinya saling menghargai. Kenapa? Ya itu kalau menurut opiniku pribadi. Tapi kan teman-teman di sini pasti juga punya sudut pandang yang lain. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya ada mau ngebahas tentang pasangan lagi, boleh banget ya Kawil ya. Tulis di kolom komentar. Kita akan ngebaca apa lagi sih yang ingin dibahas mengenai pasangan dari sudut pandang anomali. Yes. Silakan Kawil. Aku rasa cukup sekian video kali ini. Thank you for watching Anoverse semuanya. Please klik like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video-video anomali yang lain. Bye-bye. Gigi aku ada something gak? Enggak, kok tumben nanya? Taste your own medicine. Gimana rasanya kerandoman kamu? Yes? Aku kelihatan gendut gak ya? Enggak kan? Enggak kok. Oke, 1, 2, 3. Lalu Keris menjawab, takdir yang dipilih ketika sebelum lahir bersifat tidak dapat dipilih ketika sudah lahir ke dunia. Sedangkan pilihan yang salah adalah bentar, aku mau sendawa. Wih, gede banget suara sendawa kamu.
Bentar. Oh, itu sendawanya Jesslyn. Cut.